Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Prediksi Manchester United versus Manchester City. Manchester United dan Manchester City akan berduel di ajang Community Shield 2024. Pertandingan Manchester United versus Manchester City di Wembley Stadium ini dijadwalkan kick-off Sabtu, 10 Agustus 2024, jam 21 WIB, siaran langsung beIN 3 dan live streaming video. Man City akan turun di ajang ini dengan status sebagai juara Premier League 2023-2024. Sementara itu, MU datang dengan status juara FA Cup 2023-2024. Gelar juara FA Cup 2023-2024 itu sendiri diraih MU dengan mengalahkan Man City 2-1 di final. MU unggul terlebih dulu lewat gol-gol Alejandro Garnacho menit 30 dan Kobbie Mainoo menit 39, lalu Man City menipiskan selisih skor melalui gol Jeremy Doku menit 87. Di pramusim, MU kalah 0-1 versus Rosenborg, menang 2-0 versus Rangers, kalah 1-2 versus Arsenal, menang 3-2 versus Real Betis, dan kalah 0-3 versus Liverpool. Sementara itu, Man City kalah 3-4 versus Celtic, kalah 2-3 versus AC Milan, imbang 2-2 versus Barcelona, dan menang 4-2 versus Chelsea. Dalam 4 laga pramusim, Man City mencetak total 11 gol, tapi juga kebobolan 11. Dari 11 gol itu, 5 gol disumbangkan oleh Erling Haaland. Mesin gol Norwegia itu bakal menjadi tumpuan utama Man City dalam derby Manchester di Wembley nanti. Dari kubu MU, selain hasil yang beragam, pramusim mereka juga dibarengi dengan cederanya beberapa pemain. Termasuk diantaranya adalah striker Rasmus Højlund dan bek baru Leny Yoro. Meski begitu, MU masih punya cukup amunisi. Penyerang baru MU, Joshua Zirkzee, berpeluang melakoni debutnya setelah tak ikut dalam tur ke Amerika Serikat usai memperkuat Belanda di Euro 2024. Jadon Sancho, yang musim lalu dipinjamkan ke Borussia Dortmund, kabarnya juga akan masuk starting 11 MU untuk menghadapi Man City. Mimin memprediksi laga Manchester City versus Manchester United akan dimenangkan Setan Merah dengan skor 2-1. Manchester United mulai seriusi transfer Sander Berge. Perburuan gelandang baru Manchester United memasuki babak baru. Manchester United dilaporkan kian serius untuk mendatangkan Sander Berge ke Old Trafford. Manchester United lagi punya rencana untuk membeli gelandang bertahan baru. Mereka mempersiapkan sosok yang bisa jadi penerus Casemiro di lini tengah mereka. Santer terdengar bahwa MU ingin memboyong Manuel Ugarte dari PSG. Namun transfer ini sulit terjadi karena PSG mematok harga yang kelewat mahal untuk sang gelandang. The Athletic melaporkan bahwa Manchester United sudah memetakan beberapa opsi untuk pengganti Ugarte. Salah satunya adalah gelandang Burnley, Sander Berge. Menurut laporan tersebut, Manchester United mempertimbangkan serius untuk merekrut Berge di musim panas ini. Sang gelandang punya reputasi yang apik di Premier League. Musim lalu ia membela Burnley setelah didatangkan dari Sheffield United. Gelandang asal Norwegia itu merupakan salah satu pemain terbaik ke Clarets meski mereka pada akhirnya terdegradasi. Melihat performanya, MU tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, MU tidak akan menemukan kendala untuk merekrut Berge di musim panas ini. Sang gelandang dikabarkan ingin pindah klub usai Burnley terdegradasi. Apalagi ia menilai kesempatan untuk pindah ke MU terlalu bagus untuk dilewatkan. Itulah mengapa Berge saat ini menunggu tawaran dari Manchester United untuk memboyongnya dari Turf Moor. Manchester United dilaporkan bisa mengamankan jasa Berge dengan harga yang terjangkau. Burnley siap menjual sang gelandang di kisaran 15-20 juta pounds di musim panas ini.
Ketidakpastian Sofyan Amrabat. Amrabat bermain untuk Manchester United pada musim 2023-2024 lalu. Dia pindah ke Old Trafford dengan status pinjaman dari Fiorentina, usai tampil apik di Piala Dunia 2022. Hanya saja, performa Amrabat bersama MU tak cukup konsisten. Gelandang 27 tahun itu hanya memainkan 21 laga sepanjang musim di Premier League, dengan hanya 6 kali tampil secara penuh. Status kepindahan Amrabat ke MU adalah pemain pinjaman, dengan opsi pembelian permanen. Namun, ada situasi yang membuat MU enggan membelinya secara permanen. MU harus mengucurkan dana hingga 9 juta euro untuk bisa meminjam Amrabat. MU lantas punya opsi membelinya secara permanen dengan harga 25 juta euro. MU sejatinya tertarik untuk membeli pemain 27 tahun tersebut. Namun, MU tidak ingin membelinya dengan harga 25 juta euro. MU ingin mendapat pengurangan harga hingga 15 juta euro, akan tetapi belum disepakati kubu Fiorentina. Amrabat harus kembali ke Fiorentina, akan tetapi kehadirannya tidak begitu diharapkan. Dengan kontrak yang akan habis pada Juni 2025, Fiorentina lebih senang melepas Amrabat pada awal musim 2024-2025 ini. Fiorentina tidak ingin kehilangan Amrabat dengan status free transfer pada akhir musim nanti. Selain dua opsi di atas, Amrabat juga punya opsi pindah ke Fenerbahce. Sudah ada pembicaraan awal. Bahkan, klub yang dilatih Jose Mourinho itu sudah membuat tawaran awal untuk membeli Amrabat. Fenerbahce mengajukan proposal penawaran dengan nilai 12 juta euro. Namun, harga itu jauh di bawah harapan Fiorentina. Tawaran itu ditolak. MU bakal tukar Aaron Wan-Bissaka dengan Denzel Dumfries? Jurnalis The Athletic yaitu David Ornstein, menyebutkan jika saat ini ada perantara yang mengupayakan transfer tukar guling antara Aaron Wan-Bissaka dengan Denzel Dumfries. Namun klub pemilik masing-masing defender yaitu Manchester United dan Inter Milan, belum terlibat pembicaraan untuk membahas barter pemain ini. Masa depan Wan-Bissaka di Old Trafford kebetulan menjadi spekulasi musim panas ini, karena kontrak mantan bek Crystal Palace itu tinggal menyisakan 1 tahun lagi. Setelah musim lalu kalah saing dari Diogo Dalot untuk menghuni pos bek kanan inti MU, sejumlah media melaporkan kalau Setan Merah bakal melepas Wan-Bissaka sebelum kontraknya resmi berakhir. Situasi yang sama juga terjadi pada Denzel Dumfries bersama Inter Milan. Kontrak bek asal Belanda itu di Giuseppe Meazza juga tinggal menyisakan 1 tahun lagi, yakni tepatnya akan berakhir pada 30 Juni 2025. Namun berbeda dengan Wan-Bissaka, Dumfries merupakan pilar andalan Nerazzurri dan posisinya di bek kanan tak tergantikan oleh pemain lain. Sejauh ini kubu Nerazzurri dilaporkan masih mengupayakan perpanjangan kontrak bagi bekas defender PSV Eindhoven tersebut. Akan tetapi deal sampai detik ini tak kunjung tercapai, lantaran Inter masih keberatan menuruti permintaan Dumfries yang meminta naik gaji pada kontrak barunya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.